Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dan kita tingkatkan amal ibadah kita sebagai bekal untuk hidup di hari kemudian. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan dunia bersifat sementara, dunia bersifat fana, suatu saat akan hancur binasa dan seluruhnya akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di muka bumi, di alam raya ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap kekal abadi zat Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, karena sifatnya hidup di dunia kita ini bersifat sementara, maka perbanyaklah amal ibadah, perbanyaklah bekal sebagai bekal kita untuk hidup di hari kemudian, yaitu hari yang akan kita lalui, hari yang akan kita temui, hari yang bersifat kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rukun iman kita diperintahkan untuk mengimani adanya hari akhirat atau hari akhir daripada kehidupan dunia, akan memasuki satu fase kehidupan yang lain, yaitu yaumul akhirah atau hari akhirat, sebagai hari pembalasan atau yang disebut dengan yaumul jaza, bahwa setiap amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian itu. Pada hari itu semua manusia akan digiring ke padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia. Tidak ada seorang pun yang mampu menolong saudaranya, menolong orang lain, anak, ibu, bapak, bahkan siapapun tidak akan ada yang mampu memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang lain. Setiap orang akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tergantung amal perbuatan selama mereka hidup di alam dunia. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keterangan yang jelas bahwa pada saat itu tidak ada lagi orang yang dapat memberikan pertolongan kecuali pertolongan Allah dan Rasul-Nya. Di antara manusia
ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan manusia, 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari di mana hari tiada yang dapat memberikan perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 7 golongan itu? Apakah kita termasuk satu dari 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di padang mahsyar nanti menghadapi pengadilan yang maha adil? Itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah mengatakan imamun adil. Kelompok pertama atau golongan pertama yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah adalah pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil mendapat perlindungan Allah? Karena selama di dunia dia memimpin masyarakatnya, memimpin umatnya, memimpin negaranya, memimpin bangsa dan negaranya dengan adil. Jutaan manusia yang ada dalam naungannya, maka orang seperti itu pantas mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sebetulnya yang disebut dengan pemimpin yang adil? Di antara kriteria-kriteria pemimpin yang adil adalah mereka yang mampu melindungi banyak orang, mampu melindungi rakyatnya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya dari berbagai ancaman. Bukan mereka yang hanya melindungi segelintir orang yang ada dalam kelompoknya saja, tetapi seluruh manusia yang ada di bawah naungan kekuasaannya memperoleh perlindungan yang adil dan bijaksana. Kemudian pemimpin yang adil adalah mereka yang mampu mensejahterakan kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Tidak hanya sekedar melindungi atau mensejahterakan sebagian golongan dari orang-orang yang terdekatnya saja. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang adil adalah mereka yang selalu sibuk dengan urusan rakyatnya. Tidak sekedar sibuk untuk urusan pribadi, keluarga atau kelompoknya saja. Dan yang keempat, mereka yang mampu menyelesaikan masalah rakyatnya, bukan justru membuat masalah buat rakyatnya atau malah bermasalah bagi dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemimpin yang seperti inilah pemimpin yang ideal, pemimpin yang Allah janjikan akan mendapat perlindungan dari Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya pimpinan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan amanah dari rakyat yang harus disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh kamu untuk menetapkan, jika kamu menetapkan suatu keputusan, hendaklah mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemimpin yang ideal seperti inilah yang kita dambakan. Entah itu sudah ada di negeri kita atau belum, jawabannya adalah pada diri kita masing-masing.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, atas orang-orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, maka marilah kita menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana. Karena pada hakikatnya kita semua ini adalah pemimpin. Seorang kepala rumah tangga adalah pemimpin untuk seluruh anggota keluarganya. Seorang lurah adalah pemimpin bagi masyarakat di kelurahan. Demikian pula camat kelurahan, gubernur, wali kota dan sebagainya. Ada mereka semua pemimpin yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatkah kita mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terpulang kembali kepada diri kita? Maukah kita berbuat yang benar, berbuat yang adil dalam memerintah, dalam menjalankan satu roda kepemimpinan, baik pimpinan yang terkecil maupun pemimpin yang terbesar? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian golongan kedua manusia yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nas'a fi ibadatillah. Kelompok kedua manusia yang akan memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemuda yang taat ibadah akan mendapatkan perlindungan? Karena setiap pemuda pasti memiliki hawa nafsu yang tinggi, darah muda, masih memiliki sejuta harapan, masih memiliki sejuta bayangan untuk meraih kehidupan yang lebih bahagia. Maka mereka yang mampu mengendalikan dirinya, senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda itu patut diacungi jempol. Pemuda seperti itulah yang menjadi harapan bangsa, menjadi harapan agama, menjadi harapan nusa dan bangsa. Karena di tangan pemuda maju mundurnya suatu kehidupan. Bagaimana kehidupan di masa datang, bagaimana kemajuan agama di masa yang akan datang, ini akan ada di tangan para pemuda sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau sejak muda mereka sudah dekat kepada Allah, kalau sejak masih belia mereka sudah patuh kepada Allah, kita berharap sampai nanti mereka pada usia yang matang, pada saat mereka harus maju memimpin agama, bangsa dan negara, kita harapkan mereka tetap menjadi orang yang patuh dan taat kepada Allah, sehingga mampu menjalankan roda kepemimpinan dengan adil dan bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun yang kita perhatikan saat ini, banyak generasi muda kita yang lebih suka berada di luar rumah, berada di luar masjid, mereka berada di jalan-jalan, meskipun kelihatannya mereka berpakaian layaknya pemuda muslim, layaknya orang-orang yang cinta ilmu, cinta pengetahuan, tetapi lebih banyak mereka suka berada di jalanan, konvoi dengan berbagai macam kendaraan dan dengan berbagai atribut yang melekat dalam pakaiannya. Apakah mereka yang akan mewarisi tahta kepemimpinan umat agama di masa depan? Apakah memang mereka sedang
mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana di masa akan datang. Tentu kita harapkan agar mereka tidak hanya sekedar mengambil atau melaksanakan jalan yang sifatnya seremonial belaka, tetapi sebaiknya mereka mengisi hari-hari hidup mereka dengan belajar, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Karena kehidupan yang akan datang jauh lebih keras, jauh lebih banyak tantangan zaman, dan jauh lebih berat tantangan yang akan mereka hadapi ke depan, terutama mereka yang tekun menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diperlukan generasi muda yang mumpuni, memiliki pengetahuan, memiliki sumber daya manusia yang bisa dibanggakan untuk menjadi calon-calon pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin dalam kehidupan kemasyarakatan secara umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebagai mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang ayah, sebagai seorang guru, kita semua wajib menyiapkan generasi-generasi muda kita agar di masa yang akan datang mereka bisa dibanggakan, bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya dua perkara ini dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan berkenan buat kita semuanya, bahwa pemimpin yang adil merupakan dambaan kita semua. Setiap rakyat, setiap bangsa, setiap negara mengharapkan pemimpinnya adalah pemimpin yang adil dan bijaksana, yang memikirkan seluruh rakyatnya, yang memikirkan kemakmuran rakyatnya, bukan hanya sekedar memikirkan segolongan orang-orang yang ada di dekatnya. Demikian pula kita hendaknya benar-benar mempersiapkan generasi-generasi muda kita sebagai regenerasi di masa yang akan datang. Karena 10, 15 atau 20 tahun ke depan, pemimpin atau ulama-ulama yang sekarang akan pasti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak siapkan mereka, kapan siapnya? Siapa nanti yang akan mengemban amanah Allah ini? Mudah-mudahan ini semua menjadi bahan renungan buat kita semuanya, menjadi bahan kajian untuk kita laksanakan, untuk kita persiapkan, untuk kemajuan bangsa dan negara, untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil ghurar. Mattasalat aynun binazar wa uzunun bi khabar min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas
ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hazzar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad jaddil Hasan wal Husain wa ala ali washabihi khairi ahli ad-darain khususan ala awwalir rafiq sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa ala as-sadiqil masduq sayyidina Abi Hafsin Umar al-Faruq wa ala zawjil bintain sayyidina Utsman az-Nurain wa ala ibn ammil ghalib sayyidina Ali ibn Abi Talib wa ala sittatil baqina radhiyallahu anhum ajma'in wa ala simtahi syarifain sayyida'i sababi ahli ad-darain Abi Muhammadin al-Hasan wa Abi Abdullah al-Husain wa ala ammaihi al-fadilaini 'ala an-nas sayyidina Hamzata wa sayyidina al-Abbas wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa ala at-tabi'ina wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat waqtubillahumma as-salamata wal afiyata alaina wa ala abidikal hujjaj wal ghuzzat wal musafirin fi barrika wa bahrika minal muslimina min ummati Muhammadin ajma'in Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullaha al-azima yazkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa yahdikum wa la zikrullahi akbar aqimis shalah